Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas 5D dan 5E. Alhamdulillahirrabbilalamin kita dapat berkumpul dalam kuliah Pakem Matematika pada tanggal 30 September 2021 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih bijaksana jika kita berdoa terlebih dulu, memohon agar perkuliahan kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Gitu nggih. Yuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Teman-teman mahasiswa, untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai hakikat pakem, kemudian ada karakteristik dan ciri-cirinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model pembelajaran. Sebelum saya menanyakan mengenai apa yang sudah teman-teman diskusikan bersama kelompok, Ibu akan tanya terlebih dulu apakah sudah melihat video mengenai model pembelajaran yang linknya sudah Ibu masukkan di Sunan? Sudah melihat videonya belum? Halo? Sudah sedikit, Bu. Sudah sedikit. Ada yang belum? Atau banyak yang belum? Mbak Gina, Salsabila, sudah melihat apa belum? Udah Bu, tapi hanya setengah, baru setengah. Oke, baru setengah. Nah, teman-teman mahasiswa, mengapa Ibu mengecek? Karena Ibu letakkan video di sana ya, ada link YouTube-nya. Ibu harap teman-teman itu bisa melihat terlebih dulu sehingga teman-teman mahasiswa ini tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, sehingga tidak hanya mengandalkan dari apa yang Ibu sampaikan ketika perkuliahan. Jadi teman-teman punya bekal seperti itu. Dan Ibu buatkan video itu tujuannya adalah agar kalian bisa putar kembali ketika ada yang tidak dipahami. Bukan berarti video di sana hanya tempelan, begitu nggih? Mbak Nimas Arini, ini ada orangnya enggak? Tolong dinyalakan videonya, Mbak Puspita, ayo. Videonya dinyalakan. Kalau kamu tidak nyalakan, Ibu nanti jadi suuzon. Apakah kalian itu ada di sini atau hanya ikut Zoom tetapi tidak ada orangnya artinya. Nah ini Puspita Ayu dipanggil-panggil tidak ada, berarti kan tidak ada orangnya. Ya. Bentar, Bu. Kalau kuliah ya mandi pakai jilbab di depan laptop atau HP gitu ya. Jadi sudah siap. Mbak Bina, Binasia, dinyalakan videonya. Nah, kalau pagi cantik-cantik nggih. Make upan dulu, mandi, make upan. Barulah kuliah. Siti Nurzulina, Niswatul Ulia 5G. Ayo dinyalakan videonya, Nak. Kuntari, Fariza Sauki. Ayo Kuntari, Kuntari dinyalakan videonya. Oke, kita ke model pembelajaran, ya. Kemarin sebenarnya kita sudah deal bahwa pertemuan hari ini yaitu kita membahas model pembelajaran. Harapan Ibu itu teman-teman bisa melihat video yang sudah saya sajikan sehingga kita tidak perlu mengulang banyak mengenai ini model, pendekatan, strategi dan lain sebagainya. Tetapi karena teman-teman mahasiswa ini belum siap, nah oleh karena itu Ibu akan menyajikan sebentar, ya,
mengenai perbedaan antara model pendekatan strategi teknik dari pembelajaran. Yuk. Nah, di dalam pendidikan yang mana masyarakat ini akan bergerak secara dinamis. Jadi masyarakat itu tidak statis atau tidak anteng ya, tetapi perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi. Sehingga orientasi pendidikan itu tidak hanya berangkat dari masa lalu, tetapi masa kini dan juga melihat masa yang akan datang. Artinya gimana? Ini adik-adik mahasiswa ini kan sedang kuliah di tahun 2021, ya toh? Nanti jadi guru, kira-kira paling cepat itu kan sekitar 2 tahun lagi. 1 sampai 2 tahun lagi. Nah, oleh karena itu adik-adik mahasiswa ini tidak hanya menyiapkan ketika nantinya jadi guru, itu tidak hanya, oh saat ini atau masa kini itu saya harus menyiapkan apa, tidak. Tetapi masa yang akan datang itu apa yang akan terjadi sehingga kita sebagai guru nantinya itu bisa mempersiapkan diri. Oh nanti murid saya itu adalah generasi-generasi berikutnya yang mana masa depannya itu pastinya akan sangat bersaing dengan masyarakat global pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan itu akan mempersiapkan suatu profesi atau jabatan tertentu. Nah, di dalamnya akan selain mempersiapkan jabatan atau profesi tertentu, pendidikan juga berguna untuk mempersiapkan pemecahan masalah atau problem solving. Yang mana tidak hanya mengatasi masalah materi pembelajaran, tetapi masalah-masalah kehidupan yang akan ada di masa depan. Nah, berangkat dari pembelajaran masa lalu, yaitu adalah pembelajaran yang dilaksanakan masih konvensional. Konvensional itu apa? Konvensional adalah pembelajaran yang bersifat masih teacher center atau berpusat pada guru. Guru sebagai informan utama di dalam pembelajaran. Yang akhirnya akan menyebabkan siswa itu menjadi pasif. Dampak Nah, ini dampak jangka panjangnya akan menyebabkan hasil belajar yang masih rendah. Kemudian solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengubah suatu paradigma yang dari lama menjadi yang baru. Dilihat dari aspek ada orientasi. Kalau yang lama itu teacher center, berpusat pada guru. Yang baru yaitu student center atau berpusat pada siswa. Di mana metodologinya yaitu yang lama ekspositori atau lebih banyak ceramah, yang baru ini partisipatori atau lebih mengandalkan partisipasi dari peserta didik. Kemudian pendekatannya kalau dulu tekstual hanya teks-teks di dalam pembelajaran, misalkan pembelajaran matematika itu hanya hitung X, hitung Y, belum kepada soal-soal yang berorientasi pada kehidupan nyata. Akan tetapi paradigma pembelajaran yang baru menggunakan pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual itu mendekatkan materi-materi pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan merasa percaya bahwa matematika ini berguna di dalam kehidupan nyata. Kemudian dari tuntutan kurikulum, nah pembelajaran itu memuat konsep, fakta, dan aplikasi, dan materi itu memuat hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, dan sintesis. Di mana kedua konten tuntutan kurikulum ini dibutuhkan suatu model pembelajaran di mana nantinya akan bertujuan agar kelas menjadi kondusif sesuai dengan karakteristik siswa dan menggali pengetahuan secara konkret dan mandiri. Jadi untuk misalkan nih kurikulum 2013, bukunya akan sangat berbeda dengan buku ketika teman-teman mahasiswa ini masih sekolah. Bukunya lebih menyajikan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan nyata siswa, dan siswa itu tidak diberi materi pembelajaran. Kalau zaman dulu kan ada materi, kemudian diikuti contoh, baru soal. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi siswa menggali pengetahuannya secara mandiri.
Jadi diawali dari soal, dia harus bisa menyelesaikannya sendiri seperti itu. Kemudian untuk pengertian model yaitu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Di dalam model pembelajaran, jadi model itu adalah lingkup besarnya, di dalamnya nantinya akan termuat strategi, kemudian pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kalau menurut Arendt tahun 97, model pembelajaran adalah the term teaching model refers to a particular approach to instruction that includes its goal, syntax, environment, and management system. Sebuah model pembelajaran di dalamnya itu memuat instruksi atau pengajaran yang memuat tujuan, kemudian sintak atau langkah-langkah, environment, lingkungan belajarnya, dan bagaimana sistem itu dikelola atau manajemen sistem. Nah, sedangkan pendekatan pembelajaran, kalau tadi model kan secara umumnya ya, gambaran dari awal sampai akhir, kalau pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran. Nah, jenis pendekatan nantinya ada student teacher center, ada juga teacher center learning. Jadi sudut pandangnya itu dari mana? Titik tolaknya. Apakah dari berpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ini strategi adalah kegiatan guru dan siswanya, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Strategi adalah pola umum perbuatan guru dan siswa yang terwujud di dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau metode adalah cara, ya. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode adalah cara untuk merealisasikan suatu strategi. Jadi dari model ada strategi, kemudian turun menjadi metode. Ya, metode ada macam-macam, ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada teknik pembelajaran. Kalau teknik, nah kalau metode kan tadi caranya. Kalau teknik adalah cara mengimplementasikan metode secara spesifik. Jadi kalau tadi metodenya ceramah, lah tekniknya bagaimana? Ceramah untuk kelas besar atau kelas kecil kan tentunya akan sangat berbeda. Ya. Nah ini ya tadi Ibu jabarkan model itu yang paling besar. Jadi kalau diagram Venn itu yang paling besar, kemudian ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sebelum Ibu lanjutkan? Halo? Belum? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau belum ada, sekarang Ibu tanya ya. Gantian Ibu tanya. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik? Ada 5 ya. Diurutkan dulu. Nah, yang lupa, yang paling besar cakupannya adalah model, ya. Kemudian ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Ya, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Sudah download belum materinya? Mas, ini yang mas-mas kok nggak nyalain videonya, ini sudah pada mandi atau belum? Walikul Misbah, Mirza, Alvin,
Rio, Rohmat. Belum mandi, Bu. Enggak apa-apa dinyalain. Kalau kalian enggak menyalakan video, Ibu tidak anggap kamu ada di sini ya. Belum mandi enggak apa-apa. Besok minggu depan wajib mandi dulu. Ayo dinyalain. Alvin Adi sama Alvin Nukman. Ini mungkin saudara kembar yang terpisah. Ya, dinyalain. Ada yang mau jawab pertanyaan Ibu? Perbedaan di antara tadi? Model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Ada yang mau jawab? Belum ada? Ya, silakan. Model adalah rangkaian pendekatan strategi, metode, dan teknik. Kalau pendekatan itu pandangan, filsafat, hakikat teoritis bahasa atau pembelajaran bahasa. Untuk strategi yaitu konsep atau rencana pembelajaran secara utuh. Untuk metode merupakan prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Sedangkan teknik yaitu cara khas yang operasional atau tindakan. Oke, terima kasih Mbak Arum. Jawabannya bagus sekali. Nah, nanti diskusinya bisa dilanjutkan di Sunan ya, mengenai perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, Ibu mau diberikan bukti. Ya. Buktinya berupa contoh-contoh. Ini loh Bu, kalau model itu contohnya ini. Strategi contohnya ini. Pendekatan contohnya ini. Metode contohnya ini. Kemudian teknik contohnya ini. Begitu ya. Nanti kita akan diskusi di Sunan mengenai perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Seperti itu, dan beserta contohnya. Nanti ada di forum diskusi. Kemudian, terima kasih ya Mbak Arum atas jawaban yang luar biasa. Sekarang Ibu ingin menanyakan perihal tugas yang sudah dikerjakan teman-teman mahasiswa. Nah, kalian kan sudah berkelompok, ya. Sudah membagi ya kelompoknya ya. Kemarin saya sudah di WA oleh Komting, ada yang sudah memiliki kelompok. Apakah sudah mengerjakan sesuatu atau belum? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan progres? Sudah sejauh mana yang dikerjakan? Siapa yang mau presentasi progres? Saya, Bu. Siapa ini? Tolong disebutkan nama dulu ya, karena ini kan pesertanya banyak. Sudah. Kelompok saya, Bu, Putri. Kelompok Mbak Putri. Mbak Putri itu 5D apa 5E? 5D. 5D. Oke. Ibu sudah beri akses share screen, bisa memperlihatkan apa yang sudah dikerjakan, Mbak? Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Jangan malu-malu ya untuk kelompok yang lain. Kalau kalian tidak memperlihatkan progresnya, kan tidak tahu sudah sesuai dengan instruksi dari Ibu atau belum. Kalau kalian mau present di sini kan saya bisa mengoreksi seperti itu ya. Tidak apa-apa. Jadi seandainya yang mau ditampilkan itu masih belum sempurna, masih butuh masukan, butuh koreksi, itu tidak masalah ya. Ayo Mbak Putri, mana? Oke, Bu, sebentar. Masih loading. Oke, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran Accelerated Learning Cycle atau ALC. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Siti Nur Zuliani, NIM 201933139, Nada Amelia Marcella Dewi, NIM 201933144. Kemudian saya sendiri, Putri Auliah Hisma, NIM 201933152. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zuliani. Definisi Accelerated Learning Cycle. Menurut para ahli, yang pertama Ross dan Nicole, Accelerated Learning Cycle merupakan metode belajar mengajar yang membuat murid bisa belajar secara alamiah dan memakai teknik belajar yang tepat dengan karakter dirinya, sehingga murid bisa merasakan bahwa kegiatan belajar lebih mudah serta cepat. Yang kedua dari Dr. George Lazanov, menjelaskan bahwa model pembelajaran Accelerated Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang menciptakan proses lingkungan dan pengajaran untuk membuat siswa bergerak di luar membatasi keyakinan dan kesalahpahaman dan berusaha memanfaatkan potensi tersembunyi siswa. Slide selanjutnya, Mbak Putri. Sebentar ya. Mohon maaf, ini agak pending. Apa? Nunggu Ibu mau tanya. Tadi kan nulis ahlinya ya, ada Ross and Nicole, kemudian ada George Lazanov, betul? Betul, Bu. Oke, pertanyaan Ibu sambil menunggu, nanti kalau sudah tayang dijawab nanti tidak apa-apa. Apakah Mbak Siti, Mbak Nada, sama Mbak Putri ini menjumpai teks asli dari Ross and Nicole dan Lazanov atau tidak? Kami mendapatkan referensi dari artikel, Bu. Dari artikel, berarti artikelnya orang, di dalamnya ada Lazanov, ada Ross and Nicole, begitu ya, Nak ya? Betul? Oke. Nah, oke, nanti Bu ajari caranya merujuk. Nah, enggak apa-apa, dilanjutkan dulu Mbak, silakan. Oke, Bu. Selanjutnya, secara terminologi, model pembelajaran Accelerated Learning Cycle merupakan suatu pola yang digunakan dalam proses pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan dan cepat. Pada intinya, model pembelajaran Accelerated Learning Cycle adalah pembelajaran yang menciptakan sebuah lingkungan proses belajar yang bermakna dan juga mengedepankan munculnya emosi positif supaya peserta didik mampu mengubah pemahamannya terhadap pembelajaran yang khususnya pada pembelajaran matematika dan juga bisa memunculkan kemampuan siswa yang tersembunyi. Selanjutnya, Kok error terus ya? Atau mau dikirimkan ke Bu Ratri, nanti Bu bantu kirim WA. Oke, Bu. Sebentar ya. Oke, berarti
stop share screen dulu ya, Nak ya. Saya stop nggih. Nggih. Oke, sambil menunggu kelompok ALC 5D, ada yang mau kelompok yang lain, ada yang mau presentasi? Saya Bu. Kelompok Rafida Salma. Kelompok Rafida Salma, 5D juga ya. Oke. Silahkan, Mbak. Baik Bu. Sudah saya share di grup nggih Bu? Yang ALC tadi. Iya. Oke, sorry Mbak Rafida ya. Kita ke ini dulu gimana, Nak? Biar sekalian ya, mohon maaf sekali. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya stop dulu dari Mbak Rafida. Jadi sampai slide berapa? 3 ya? Oke, silakan Mbak. Selanjutnya, prinsip Bu. Prinsip. Oke. Prinsip-prinsip model pembelajaran. Yang pertama, learning involve the whole mind and body. Sini maksudnya proses belajar harus melibatkan otak dan tubuh. Kemudian, learning is creation, not consumption. Belajar merupakan proses menciptakan suatu pengetahuan dan bukan mengonsumsi pengetahuan yang telah diciptakan. Yang ketiga, collaboration aids learning. Kerjasama dalam belajar bisa mempercepat proses dan menanamkan kesan pada siswa. Kemudian, learning come from doing the work itself. Belajar tidak harus menjadi pendengar secara terus-menerus, tetapi murid harus mampu menggerakkan dirinya untuk memperkaya diri dengan pengalaman belajar, pengetahuan terhadap dunia sekitar, dan juga membangun pengetahuan dan kepercayaan diri. Kemudian, concrete image much easier to grasp and retain than a verbal abstraction. Perlu visualisasi agar hal abstrak mudah ditangkap. Dan positive emotion greatly improve learning. Emosi yang positif memberi dampak yang besar. Slide selanjutnya, Bu. Sebelum lanjut ya, Ibu mau tanya dulu. Prinsip-prinsip model pembelajaran ini apakah prinsipnya ALC atau prinsip model secara umum, Mbak? Prinsipnya ALC Bu. Oke. Nah, bagi ini tidak hanya kelompoknya Mbak Putri tadi ya, tetapi untuk semuanya teman-teman mahasiswa, kalau teman-teman ini menemukan, contohnya ini ya, kelompoknya Mbak Putri tadi menemukan prinsip-prinsip ALC ini ada 6. Nah, di bawah sini nantinya, di bawah prinsip model, mungkin di sini ya, bisa dituliskan mengenai referensinya. Oke. Jadi ini adalah prinsip model pembelajaran ALC. Jadi ada tulis ALC ya, Nak ya, nanti tolong direvisi ya. Ini sumbernya siapa? Itu, ya. Paham? Untuk kelompok ALC terutama? Nggih Bu, siap Bu. Oke, ini sudah bagus, nanti bisa ditambahin. Lanjut, nggih, monggo. Selanjutnya, untuk sintaks atau langkah-langkah pembelajaran, menurut Mairer, model pembelajaran accelerated learning cycle mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, preparation, persiapan. Pada tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Ini merupakan langkah penting dalam belajar. Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan bisa berhenti sama sekali. Tujuan pada tahapan ini adalah menimbulkan minat para peserta didik menciptakan
peserta didik yang aktif, yang tergugah untuk berpikir, belajar, mencipta, dan bertumbuh. Tahap yang kedua, presentation atau penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, dan melibatkan panca indera dan cocok untuk semua gaya belajar. Yang ketiga, praktis pelatihan. Tahap pelatihan atau integrasi merupakan intisari accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat. Tanpa tahap penting ini, maka tidak ada pembelajaran. Bagaimanapun apa yang difikirkan, dikatakan, serta yang dilakukan peserta didik yang menciptakan pembelajaran, dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh guru. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Guru dapat melakukan ini dengan aktivitas memberi umpan balik secara langsung, simulasi dunia nyata, latihan belajar lewat praktik, dialog secara berpasangan dan berkelompok. Selanjutnya tahap performance, penampilan. Pada tahap penampilan, memberi pengalaman menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Penting untuk disadari bahwa pada tahap ini bukan hanya tambahan, melainkan menyatu dengan seluruh proses belajar. Tujuannya adalah membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Untuk slide selanjutnya, silakan Mbak Nada. Ya, selanjutnya kegiatan guru dan siswa. Mohon maaf, Ibu langsung memberikan komentar ya, biar nanti nggak lupa ya nak ya. Untuk sintak, nah ini tadi alangkah lebih baik jika dijadikan satu halaman, ya, satu slide. Kan tadi ada empat tahap, ya. Halo, Mbak Putri dan teman-teman. Iya, Bu. Oke, kemudian tadi kan hanya satu saja ya ini ya, menurut Meirer tahun 2000, ya. Nah, Iya, Bu. Untuk sintak atau langkah-langkah pembelajaran ALC itu ada banyak. Nanti juga bisa melihat Kinan and Parker, itu ada 6 tahapan, jadi bisa ditambah. Jadi boleh kalau misalkan menurut ahli ini sintaknya ada 4. Nanti ada ahli lain, sintaknya 6 misalkan. Nah, teman-teman alangkah lebih baik jika menemukan banyak sumber seperti itu, nggih. Jadi, oh loh, ini kok gak podo. Jadi nggak masalah ya. Jadi semakin banyak referensi yang kamu bisa pakai, seperti itu ya. Tetapi misalkan mau yang ditampilkan di PPT cuma 1 atau 2, padahal kamu nemunya 5 pendapat ahli yang berbeda mengenai sintak, itu pun tidak masalah ya. Paham teman-teman mahasiswa? Iya, Bu. Ini kan baru 1 ya, punyanya Meirer ya. Oke, ini PowerPoint-mu emang agak susah ganti-ganti, ini mungkin berat gambarnya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut ke kegiatan guru dan siswa. Silakan. Selanjutnya, kegiatan guru dan siswa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan. Kegiatan pembelajaran mengucapkan salam dan menyapa siswa. Meminta siswa untuk bersama-sama membaca doa dengan diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, absensi, menyiapkan peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru melakukan apresiasi dan motivasi. Alokasi waktu 10 menit. Kedua, kegiatan inti. Pertama, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Kemudian, memberi kesempatan siswa
untuk membaca dan mempelajari materi di buku siswa. Selanjutnya, membagi siswa menjadi 6 kelompok. Yang ketiga, guru menunjukkan media pembelajaran yang akan digunakan. Keempat, guru meminta siswa berdiskusi bahan ajar yang telah dibagikan. Kelima, guru meminta siswa untuk presentasi di depan kelas secara bergantian. Keenam, guru meminta setiap kelompok untuk menyusun pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Selanjutnya, guru dan siswa melakukan tanya jawab dengan cara melemparkan kertas yang berisi soal berbentuk seperti bola. Alokasi waktu 45 menit. Selanjutnya, Sebentar, ini sudah saya next slide tapi belum ganti. iya Bu. Yang terakhir, memberikan pertanyaan terhadap tugas tersebut. Ketiga, kegiatan penutup. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja dipelajari. Kedua, memastikan perasaan siswa sudah belajar materi hari itu. Yang ketiga, memberikan salam dan mengucapkan alhamdulillah. Alokasi waktu 10 menit. Next. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran. Menurut Meirer, implementasi Accelerated Learning Cycle memiliki karakteristik utama. Yang pertama, fleksibel. Artinya, di mana peserta didik diberikan kebebasan pada bagaimana, apa, kapan, dan bagaimana dia belajar. Yang kedua, ada joyful atau menyenangkan. Dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, menumbuhkan minat belajar, dan perasaan gembira. Yang ketiga, multipath atau multijalur. Artinya pendidikan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Yang keempat, kolaboratif. Artinya proses peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok menuju tujuan bersama. Yang kelima, humanistik atau manusiawi. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang keenam, multisensori atau multisensor. Dengan memanfaatkan multisensor, memberikan peluang bagi peserta didik untuk menggunakan berbagai jalur neural di dalam otak. Yang ketujuh, nurturing atau menumbuhkan, yaitu proses pembangunan karakter pada seseorang. Proses pembangunan karakter pada seorang dipengaruhi oleh faktor-faktor khas yang ada pada orang yang bersangkutan, yang sering disebut faktor bawaan dan lingkungan, di mana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Yang kedelapan, activity center, yaitu pembelajaran berpusat pada aktivitas belajar dan mengajar. Yang kesembilan, mental atau emosional. Kondisi mental merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan optimal. 10. Result based menjadi dasar karena harapan siswa untuk mencapai hasil belajar siswa sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Next. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle. Yang pertama, meninggalkan kesan yang positif bagi siswa. Yang kedua, menghubungkan pengetahuan yang lampau ke materi pembelajaran yang akan diberikan dan memberikan siswa sebuah kondisi sebelum materi benar-benar disampaikan. Yang ketiga,
Membangun pengetahuan baru dengan menyampaikan konsep secara menarik. Yang keempat, aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan bermatematik atau doing math disertai pemaknaan. Yang kelima, integrasi keseluruhan proses pembelajaran melalui kegiatan refleksi agar proses penyampaian pengetahuan dapat bertahan lama. Selanjutnya akan Nggih, itu dilanjutkan Mbak Putri. dituliskan referensinya juga ya Mbak ya. Ini kelebihan siapa gitu ya yang menyatakan ini. Baik Bu. Oke, lanjut Nak. Baik, akan saya lanjutkan kelemahan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle. Yang pertama, materi yang terlalu sulit akan membuat siswa tertinggal. Yang kedua, siswa yang mempunyai kemampuan lebih bersifat sementara. Yang ketiga, dorongan untuk berprestasi akan berakibat pada berkurangnya aktivitas dengan teman sebaya. Yang keempat, aktivitas sosial yang penting akan hilang pada usia yang sebenarnya. Yang kelima, siswa bisa mengalami burnout dan besar kemungkinan menjadi underachiever. Yang keenam, frustasi dengan tekanan dan tuntutan. Yang ketujuh, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan hobi. Selanjutnya, Bu. Kesulitan dalam penerapan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle berdasarkan jurnal penelitian Made Cahyani, Nyoman Dantes, Putu Nancy Ristiani dalam jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Accelerated Learning dalam Pola Lesson Study untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 semester 1 di SDN 3 Sambangan, Kecamatan Sukasada tahun ajaran 2014-2015. Hasil penelitian keberhasilan penerapan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle dalam peningkatan hasil studi menghasilkan peningkatan hasil belajar. Secara umum tidak terlalu berdampak serius terhadap hasil belajar siswa, karena hasil belajar matematika dengan menerapkan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle dapat meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya, untuk temuan kesulitan berdasarkan hasil observasi, model pembelajaran Accelerated Learning Cycle yakni 1. Siswa belum terbiasa untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Accelerated Learning dalam pola lesson study. Yang kedua, siswa belum terbiasa dalam melaksanakan kerja kelompok, sehingga siswa kurang antusias dalam berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing. Saran, siswa disarankan lebih aktif berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, jika menggunakan pendekatan Accelerated Learning Cycle dalam pembelajaran, sebaiknya lebih kreatif dan inovatif untuk membuat bermacam-macam langkah pembelajaran sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, bergairah, segar, dan aktif. Implikasi atau kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecenderungan kualitas pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru saat melaksanakan pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDN 3 Sabangan. Dapat diketahui dari persentase nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus pertama sebesar 65,19% yang berada pada kategori sedang, dan siklus kedua sebesar 80,19% berada pada kategori tinggi.
Jadi, peningkatan presentase nilai rata-rata hasil belajar pada siklus sebesar 62,97% dan pada siklus 2 mencapai 96,30%. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle. Implementasi Accelerated Learning Cycle terhadap proses belajar mengajar di kelas meliputi 3 konsep dasar, yaitu konsep belajar mengajar. Konsep belajar mengajar menuntut adanya interaksi antara guru dan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Harus ada prakasa dari guru terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapat respon dari siswa. Jadi konsep belajar dan mengajar harus berjalan dengan beriringan. Yang kedua, strategi belajar. Dalam strategi belajar, pembelajaran guru dituntut harus mampu merancang strategi-strategi yang dapat menjadikan proses belajar dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, cara belajar. Sudah, Bu. Oke, thank you atas apa yang sudah disajikan. Nah, ini mumpung terpampang. Daftar pustakanya memang belum lengkap, Bu. Belum lengkap ya. Nanti terutama yang di Word-nya itu kan akan sangat terlihat ya Mbak ya. Akan sangat terlihat daftar pustaka yang kalian gunakan. Misalkan tadi untuk artikel jurnal, tadi kan harusnya ada. Ya. Ini jurnal nasional sepertinya kan. Nama SD-nya kan Sambangan tah apa itu tadi ya. Oke, Ibu komentari dari yang tadi belum adalah ini. Kegiatan guru dan siswa. Kalau Ibu enggak share screen, enggak full apa ini tak slideshow kelihatan enggak, Nak? Kalau di slideshow itu nganu hilang. Nih, kayaknya filemu ini terlalu banyak picture. Oke ya. Kegiatan guru dan siswa di sini, kalau Ibu baca yang sudah dikerjakan kelompok ALC ini masih kegiatan guru dan siswa pada pembelajaran secara umum. Belum punya ALC, Mbak. Paham maksudnya Ibu, Nak? Belum? Oke, Bu. Jadi gini, nanti ya di sini, ning gini iki sintaknya ALC. Tadi kan ada preparation. Ini terus dibagi dua. Kegiatan guru, kegiatan siswa. Slide saya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya yang Ibu tulis ya. Jadi kalian balik lagi. Balik lagi artinya ketika membuat kegiatan guru dan siswa ini, kalian balik megang sintak. Jadi preparation, kegiatannya itu apa sih? Tadi kalau Ibu baca, ya toh, guru mempersiapkan agar siswa itu mempunyai pikiran positif, kemudian termotivasi dan lain sebagainya, nggih. Jadi bukan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti bukan ya. Ini masih secara umum dari sintaknya. Jadi penurunan sintak. Kalau pendahuluan inti nanti muncul di RPP. Beda lagi gitu ya. Yang ini dulu nggih, pelan-pelan. Jadi ini mungkin kelompok ALC ini sudah lompat sampai menuju tugas tugas-tugas berikutnya gitu nggih, tapi belum ke sana ya Nak ya. Jadi Bu ulangi, preparation mempersiapkan emosi siswa. Kegiatan guru ini ngapain? Lah ini yang kamu bisa rancang. Oh, caranya membuat siswa berpikir positif itu bagaimana? Kayak guru misalnya, guru melakukan ice breaking. Ice breaking itu apa? Nanti dicari ya. Ya siswanya apa? Siswa mengamati video ice breaking misalkan. Ya. Atau kalau di SD itu guru melakukan tepuk ini untuk membangkitkan semangat siswa. Misalkan tepuk semangat kan gitu toh. Semangat
Semangat itu kalau saya ngajar PGSD senengnya gitu ya. Ada nyanyi-nyanyi, ada ice breaking, ada tepuk-tepuk. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Paham maksudnya Ibu? Jadi gurunya ngapain, siswanya ngapain, ini sinkron. Kalau yang disajikan kelompok ALC ini kan tadi jadi satu. Guru dan siswa nyampur ya. Nanti dibuat kolom yang berbeda. Kemudian tahap berikutnya apa Mbak? Yang kedua Mbak, sintak ALC Mbak. Halo? Praktis. Praktis. Nah. Praktis. Maaf, presentation. Oh, baik. Artinya apa presentation? Penyampaian. Penyampaian. Siapa yang menyampaikan, Nak? Siswa. Guru apa siswa? Siswa. Saya kok tidak yakin ya kalau siswa ya. Siswa menyampaikan apa? Coba dibaca uraiannya, Mbak. Tahap kedua. Tahap penyampaian dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar. Oke, yuk coba kita lihat bersama-sama. Tahap penyampaian dimaksudkan untuk mempertemukan siswa dengan materi belajar yang mengawali proses pembelajaran secara positif dan menarik. Mempertemukan peserta didik, kira-kira yang menyampaikan siapa? Yang mempresentasikan? Belum nyangkut? Presentasi. Bisa ini guru menyampaikan materi atau guru meminta siswa gitu ngapain? Mempelajari materi apa gitu ya. Kemudian siswa mempelajari materi. Terus guru meminta siswa untuk mempresentasikan. Yang sini siswa mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Jadi dirimu pelajari dulu sintaknya, dipahami dulu maknanya apa, ya. Saya rasa kalau presentasi di sini adalah guru yang menyampaikan materi. Kemudian ada praktis tadi. Tahap ketiga praktis. Praktis artinya adalah pelatihan. Guru mengintegrasikan, menyerapkan, memberi umpan balik. Nah, latihan belajar lewat praktek. Nah, ini berarti guru meminta siswa untuk praktek, misalkan. Ini baru rancangan kasar ya. Nanti Mbak kelompoknya ALC bisa memperhalus lagi apa yang Ibu sampaikan ya. Kemudian yang di sini siswa melakukan praktek untuk menguji pemahaman, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi apa? Performance. Memberi pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi tujuannya menerapkan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Nah, ini penampilan performance. Performance ini disuruh ngapain? Nanti ada kegiatan guru dan siswanya. Begitu ya. Kalau ini simpan aja. Sebentar Ibu lihatkan dulu. Ibu juga sedang membuat suatu proposal yang ada kaitannya dengan ALC. Makanya Ibu bisa memberi komentar yang banyak ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu tadi karakteristik. Nah, ini pastikan Mayer ya. Kalau kamu menurut Mayer ditulis tahunnya berapa ya Nak ya di sini. Kemudian ada kelebihan, ini juga ditulis ahlinya siapa. Nah, Ibu, ini juga kelemahan juga ahlinya siapa. Tadi yang hasil analisis jurnal, nah ini kamu tidak perlu menuliskan satu jurnal itu sampai lengkap. Ibu maunya malah kamu analisis dari beberapa jurnal, minimal satu orang itu satu. Kan tadi ada 3 anggota ya. Putri, Siti, yang satu lagi tadi siapa? Nada.
Mbak Nada nanti nemu satu-satu, kemudian digabung. Lah penggabungannya seperti apa? Saya Ibu lihatkan sebentar. Sorry ya, masih. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini saya tidak hanya dari Mayer, ternyata dari banyak ahli itu ada yang menyatakan kelebihan. Kalau ini definisi, ya toh, ini kelebihan juga boleh masuk ya. Jadi ALC itu dapat membuat siswa aktif. Nah, merasakan bermaknanya pembelajaran tetapi masih gesit, bersemangat, penuh gairah dan kenyamanan. Harus ada sumbernya. Gitu, ya. Nah, kelebihan lain, tadi kan kalau kelompok ALC ini baru satu ya, kelebihannya ya, dari satu sumber maksudnya. Halo? Nggih, Bu. Oke, bisa ditambah lagi, Mbak. Misalkan ini, mampu menciptakan lingkungan proses yang bermakna, mengedepankan munculnya emosi positif, dan lain sebagainya. Kemudian, ini tadi, saya punya yang asli, Rose and Nicole. Ya, tadi kan belum punya ya, kelompok ALC ya. Masih Rose and Nicole, di dalamnya siapa? Nah, kamu buka jurnal aslinya, ini kalau saya lihatkan begini, screen saya berubah enggak? Atau masih tetap di situ? Masih tetap Bu. Masih tetap ya. Benar. Saya tak ajari nakal. Kelihatan nggak? Kelihatan 2 atau 1? Kelihatan 1, Bu. 1 ya. Nah, ini ya. ALC salah satu yang di sini. Oke. Ini ada Kinan and Parker, oke, tahun 2007. ALC memiliki 5 fase. Fase itu tahapan, ya. Persiapan, koneksi, penyajian kreatif, aktivasi, dan integrasi. Maksudnya apa? Kok saya memberi contoh ini, ya, untuk kelompok Mbak Putri dan teman-teman yang lain selain kelompoknya Mbak Putri. Tadi kan Mbak Putri nemu hanya punya Mayer ya, Mbak ya. Nggih, Bu. Nah, ini jurnal Indonesia, ya, punya Pal Gunadi ini. Kalau dibaca kan yang nama terakhir ya, Pal Gunadi. Nah, di sini Pal Gunadi menyatakan di dalam Pal Gunadi ada Kinan and Parker. Ya, boleh kamu nanti nulisnya kayak gini. Kinan and Parker 2007 era dalam Pal Gunadi dengan siapa tadi temannya ya, tahun ini kan berapa ini? 2021. Boleh seperti ini. Paham maksud Ibu? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Ya. Jadi kamu memperoleh sintak ALC ini ya, tidak dari buku atau jurnal aslinya Kinan and Parker, tetapi dia di dalam jurnalnya orang lain. Paham? Tetapi seandainya kamu, ini tak ajari nakal, tapi ya coba kandak ke wong-wong ya, ini tak ajari nakal ya. Kamu cari di daftar pustaka nih sayang. Kinan and Parker. Ini loh. Ketemu? Nggih. Kamu nanti boleh nulis langkahnya Kinan and Parker, tetapi daftar pustaka ini wajib mbok tuliskan di makalah. Artinya tidak usah Kinan and Parker 2007 dalam Pal Gunadi, tidak usah. Langsung
Kinat and Parker 2007 menyatakan bahwa terdapat 5 fase ALC, yaitu Mudeng? Seperti yang Ibu tuliskan di sini. Tadi di sini. Di mau. Di mana? Kinat and Parker. Kok hilang? Oh, ini ya. Nih, Kinat and Parker. Itu. Oke. Lah, apakah Bu, sekejap. Apakah Kinat and Parker ada di referensi saya? Nah, kita cek. Oke, di daftar pustaka. Nah, Kinat and Parker harus ada, punya Ibu ada di sini. Oke. Jadi, apa yang kamu tuliskan di bagian isi makalah, oke, sumbernya itu harus ada di daftar pustaka. Itu tadi caranya cari daftar pustaka ya. Tetapi lebih amannya adalah kamu nulisnya Kinat and Parker 2007 dalam Palgunadi. Oke. Atau teman-teman tadi kan sudah lihat daftar pustakanya Kinat dan Parker. Carilah artikelnya asli di Google, ya, sehingga kamu nanti punya Kinat and Parker yang asli, jadi tidak dari Palgunadi, gitu ya. Paham maksudnya Ibu ya? Oke, terus kelebihan-kelebihannya tadi bisa dituliskan banyak, tidak hanya satu saja. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk, oh ya, kelebihannya itu nanti carinya yang matematika ya nak ya, karena kan kita akan aplikasikan dia di matematika. Jadi cari kelebihan dan kekurangan jurnalnya dari jurnal matematika. Kalau bisa ditambah satu aja, minimal satu jurnal internasional ya. Jadi carilah satu jurnal internasional, dari satu kelompok itu minimal ada satu untuk dilihat kelebihan, kekurangan, dan implementasinya. Tadi kelompoknya ALC ini terlalu panjang sekali uraiannya, sehingga misalkan tadi hasilnya siklus 1, nilainya sekian itu tidak perlu. Jadi apa sih yang bisa ditingkatkan dari pembelajaran ALC? Tadi kan bisa meningkatkan hasil belajar, udah cukup itu aja. Ya. Kekurangannya adalah tadi menganggap tidak serius, sepertinya begitu ya. Nah, hanya itu aja bisa. Ya, tidak usah terlalu panjang sekali. Tetapi referensinya banyak. Oh, kelebihan menurut Rahayu 2010 iku iki kelebihannya. Nanti menurut Farikah tahun 2021 kelebihannya adalah dapat meningkatkan proses pemecahan masalah misalnya. Terus menurut Salsabila tahun 2019 penerapan ALC mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Contohnya kayak gitu ya. Nanti ada lagi menurut Muna tahun 2018 penerapan ALC itu mampu meningkatkan motivasi belajar. Contohnya gitu ya. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang kamu carinya dari jurnal. Seperti itu nak. Ya memang harus banyak baca. Ya, karena bertiga kan Ibu harap ada solidaritas, ada kerjasama sehingga bisa menghasilkan banyak uraian seperti itu. Untuk kelompok ALC Ibu rasa sudah cukup. Sekarang kelompoknya Mbak Rafida, silahkan. Terima kasih Bu atas sarannya Bu. Oh, nggih. Mbak Rafida masih di tempat, nak? Halo? Halo? Kelompoknya Rafida? Ada enggak? Belum?
Ada yang mau ditanyakan ke Ibu enggak? Kalau kalian masih bingung, saya bingung membuat ini, Bu, misalkan. Ada enggak yang mau bertanya? Halo? Ini kok ditanya game aja. Kalau ganti saya balik tanya, kamu bingung. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Iya, kelompok saya kan mendapatkan model pembelajaran coding prompting. Nah, itu kita kesulitan dalam mencari prinsip-prinsip model pembelajarannya. Kemarin udah dapat satu, cuma belum spesifik, boleh diminta bantuan untuk referensinya. Untuk probing prompting ya. Oke, kalian sudah punya buku ini belum? Tuh, karena tak yang Lestari Yudanegara. Belum, Bu. Kemarin yang punya Ibu Sekar yang sudah punya. Ya. Oke, saya bentar. Ini loh. Nah, ini nanti kalian bisa ke perpus PGSD ya, pinjam ini. Seandainya tidak mau beli, ini kalau beli ya, yang asli saya beli itu 100-an. Oke. Kalau tidak, ya toh, nanti bisa janjian ke Bu Ratri, mau pinjam, boleh. Saya ada beberapa buku, banyak. Ya enggak banyak sih, beberapa. Kalau banyak sampai puluhan. Yang di dalamnya ada probing prompting. Ya, atau yang lain pun bisa ya. Seandainya di buku nggak ada ya Mbak ya, kamu bisa cari di jurnal-jurnal ya. Jangan cari di blog ya, nggak boleh sumber dari blog ya. Tanyamu apa Mbak tadi Mbak? Prinsip. Ya, prinsip. Oke, nanti coba dicari dulu sedapatnya. Ini mungkin tidak hanya pertanyaan dari siapa ya nak ya? Yang tanya siapa? Halo? Miftahul Jannah, Bu. Miftahul Jannah kelas 5D apa 5E? 5D. 5D Mbak Miftah. Oke, Mbak Miftah nanti boleh dicari dulu ya nak ya, dari jurnal, dari buku, Seandainya sudah berdarah-darah mencarinya, kok masih tidak ada. Nah, nanti boleh diganti judulnya tidak prinsip, tidak apa-apa ya. Misalkan kamu nemunya karakteristik, nemunya ciri-ciri, nemu yang lain pun tidak masalah. Tidak semua referensi itu menyatakan poin-poin seperti yang Ibu sampaikan. Biasanya itu hanya definisi atau sintak. Biasanya hanya memuat itu. Ya. Kalau sangat lengkap ada karakteristik, ada prinsip, itu jarang. Tetapi seandainya nemu bisa dicantumkan. Oke, gitu ya Mbak Miftah ya. Mbak Miftah rumahnya mana? Rumahnya Jepara. Jepara, oh Jepara boleh main ke rumah saya, pakai protokol kesehatan tapi ya. Nanti Bu bisa memperlihatkan buku-buku saya, kamu bisa nyari sendiri. Nah, aku mbok kon golek ke, mbok kon motok ke, sorry ya. Gitu ya nak ya. Oke, thank you Mbak Miftahul Jannah. Ada lagi yang mau tanya? Bu, mau tanya. Ya. Sebutkan nama. Yang mengenai video pembelajaran, nama saya Intan dari kelas 5E. Yang mengenai video pembelajaran itu gimana, Bu? Video pembelajaran. Video pembelajaran yang mana yang kamu tanyakan, nak? Halo? Gimana, Bu? Maksudnya itu video untuk tugas ini atau video tugas ini, Bu? Yang untuk tugas ini ya. Nah, untuk videonya nanti video presentasi saja, belum ke pembelajaran ya. Jadi kan kamu buat PPT seperti punya Mbak Putri tadi ya. Itu setelah lengkap materinya, kemudian kamu bikin recording PPT aja.
Jadi presentasi PPT aja. Paham? Halo? Mbak Intan sudah paham ya? Jadi belum implementasi di sekolah ya, Nak ya? Baru menjelaskan kayak Mbak Intan, kayak Mbak Putri, Mbak Nada, Mbak Siti tadi loh. Hanya presentasi seperti itu, tapi di-record. Lah, hasil rekamannya diedit dulu, dikasih jeng-jeng di awal ya. Kayak ono introne, terus ada nama kalian, nama saya ditulis yo, dosen pengampu mata kuliah Pakem Matematika, Ratri Rahayu SPD MPD, kasih logo UMK, kasih nama prodi, nama fakultas, nama universitas. Namanya Bu Ratri aja lali mbok tulis ning PPT, yo. Nanti kalau kalian cantumkan di YouTube channelmu, misalkan nih Mbak Puspita Ayu itu vloggers terkenal, bukan nama jenengku, nanti YouTube-nya Bu Ratri di-tag. Nanti saya biar ikutan nebeng terkenal. Gitu ya. Kemudian bagus sekali pertanyaan Mbak Intan. Setelah kamu unggah, kan nanti ada deskripsinya ya. Deskripsi kalau di YouTube itu loh. Kan ada unggah video, ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Ditulis sih, video ini merupakan video model pembelajaran probing prompting, di mana isinya ada karakteristik, prinsip, kemudian langkah-langkah, kelebihan dan kekurangannya gitu. Terus dikasih hashtag model pembelajaran probing prompting, hashtag lagi Ratri Rahayu. Oh no, ya. Biar PGSD juga diikutkan ya. Nanti biar PGSD terkenal, Bu Ratri terkenal, seantero jagat raya. Ini yang buka YouTube kan sejagat raya, nggak hanya lingkup Kudus toh. Ya nanti harapan saya setelah adik-adik mahasiswa ini nanti jadi guru ya toh, atau sudah lulus lah. Kamu punya kenang-kenangan, oh dulu pernah diajar Bu Ratri, ini Bu Ratri itu yang mana sih? Gitu. Jadi punya video. Nanti kalau video itu kan insya Allah kan kalau kamu ndak melanggar hak cipta kan masih ada terus, yaitu kecuali kamu hapus videonya. Setelah diunggah jangan dihapus ya, biarkan di situ selama-lamanya. Biar nanti kalau udah lulus, ini saya pas masih unyu-unyu, umur 20, saya pernah buat video tentang ALC, ini ternyata lucu, biar aku nek gawe PPT, gitu ya. Jadi punya kenang-kenangan untuk mata kuliah ini. Paham semuanya? Paham, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi enggak? Bu, saya ingin bertanya, untuk deadline videonya itu sama dengan PPT dan makalah atau masih ada jeda waktunya lagi? Deadline-ku kapan sih? Sabtu ya? Sabtu ini ya? Iya, Bu. Untuk PPT sama makalahnya sudah semua atau belum? Sudah, namun masih perlu direvisi-revisi tadi dari masukan-masukan Bu Ratri dari PPT yang sebelumnya kan bisa kita buat evaluasi buat makalah dan PPT kita. Jadi masih ada yang perlu direvisi, Bu. Oke, jadi nanti kuliah kita itu kan jadwalnya sampai 10.30 ya, betul ya? Kan 4 SKS tuh, Beb. Ini baru jalan 1 jam 50 menit. Masih ada 1 SKS berikutnya. Silakan kalian gunakan untuk revisi, nggih. Ibu mohon maaf sekali, nggih. Tugasnya nanti kalau Ibu undur, nanti kamu ketumbuk tugas lainnya, tugas berikutnya, nggih. Jadi kalau kamu ibaratnya gini, bahasa Jawane the power of kepepet. Pernah dengar? Pernah ya? Kalau kamu Ibu kasih deadline misalkan nanti malam jam 12 malam sebelum itu kamu kirim video dan tugasnya. Aku yakin tugasmu gak rampung. Betul tak? Nek Bu Ratri bilang Setu, ya Setu rampung. Soalnya garapmu Jumat sampai Sabtu. Nah, Bu Ratri bilang nanti malam selesai hari ini kan kamu kerjakan. Itu kenapa kok seperti itu? Karena fokus, ya. Kalau kamu dikasih rentang waktu, kamu akan fokus. Nah, gitu. Jadi ya sudahlah Sabtu aja enggak apa-apa. Wong kalian sudah sering buat video, pastinya ya wis canggih. Ya. Tetap Sabtu ya, Beb ya.
Atau mau nego? Kalau nego nanti ada tugas lagi malah bingung. Sabtu ya. Kalau sudah unggah nanti taruh di grup kelas, ya. Semuanya wajib melihat biar viewernya naik. Nah, viewer video itu naik. Kalau perlu klik subscribe. Kalian mesti belum subscribe saya toh. Terus tak kasih link video tapi belum kamu subscribe kan? Nah, nanti bisa subscribe. Nah, itu malah sangat berdosa sekali. Kamu ndak lihat video dosennya. Udah dikasih link video, nggak mau lihat videonya. Lihatnya Atta Halilintar terus. Ya kan? Ngaku ayo. Yuk, sudah yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Upload di YouTube-nya itu perwakilan kelompok apa satu-satu? Kalau tiga-tiganya upload video yang sama nanti kena ini enggak ya? Kena apa itu? Plagiasi, hak cipta gitu enggak ya? Saya kurang tahu. Kalau mau ya sendiri-sendiri atau kalau diizinkan perwakilan kelompok ya salah satu aja gitu ya. Oke, saya nggak tahu bisa atau enggak kalau satu video yang sama diupload di beberapa akun. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Toto Ibu mau apa tuh namanya? Screenshot. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti nek di absen harus ada wajahmu loh ya. Kalau enggak ada atau kamu off-cam nanti untuk absen. 1, 2, 3. Kecuali sakit misalnya. Bu, saya kalau lihat wajahnya Bu Ratri terus menerus, saya menjadi pusing dan mual. Nah, itu boleh. Enggak lah ya, Bu Ratri juga udah mandi, udah cakep. Ini Rio, Alvin, Rohmat, Falikul Misbah, kamu muncul di akhir-akhir, kayak pahlawan bertopeng, kayak Kak Ladusing. Munculnya terakhir-terakhir setelah Siva mengalahkan semuanya. Ini Ngorindi mau, ayo dijawab. Mas Rohmat, kemana tadi? Ibu harapkan pertemuan berikutnya teman-teman tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Jangan lupa banyak berdoa agar semuanya lancar. Ibu tutup perkuliahannya dengan berdoa terlebih dulu. Berdoa dipersilahkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat barokah untuk kehidupan kita, nggih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman mahasiswa. Ibu mohon maaf jika di dalam menyampaikan banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri. Lanjut di Sunan dan di grup ya, sayangku ya. Ibu siap.